ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian kata beliau, faslun, sekarang sudah dibahas tentang bagaimana talak itu, hukum-hukumnya. Sekarang beliau bahas tentang beberapa kaifiat terkait dengan talak. Wa yamliku al-hurru thalatha tatliqat wal abdu tatliqataini. Iya. Kata beliau, seorang yang merdeka memiliki 3 hak talak, sedangkan seorang budak memiliki 2 hak talak. Ya, karena di dalam Al-Quran kan dikatakan at-talaqu marratan. Talak itu ada 2. Di ayat setelahnya fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau dia talak lagi yang ketiga, berarti 3 kali haknya talak disebut. Dan itu tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Baik. Adapun seorang budak itu saya sudah terangkannya, kaidahnya budak 1/2 apa? 1/2 orang merdeka. Jadi hak talaknya 1/2 sebenarnya. Cuman kan tidak dihitung begitu. Makanya digenapkan menjadi 2. Digenapkan menjadi 2. Dan itu datang dari athar dari apa yang berjalan di tengah para ulama, ya. Dan berjalan di tengah para ulama seperti itu. Baik, kemudian berikutnya dijelaskan tentang istitsna, perkecualian dalam talak. Wa yasihhul istithna'u fit talaq idza wasalahu bihi wa yasihhu ta'liquhu bis sifati wasyart. Ini tentang perkecualian. Boleh ya syah adanya perkecualian bila perkecualian tersebut bersambung dengan talaknya. Misalnya kamu saya talak 2 kecuali 1. Apa artinya itu? Talak 1 kan begitu. Atau saya talak 3 kecuali 1. Nah, itu boleh ya, dia istitsna boleh. Sebab kadang seperti itu, seorang mengucapkan sesuatu dia lupa, maka dia perkecualikan. Dia perkecualikan. Boleh dalam bentuk dia perkecualikan. Baik, tapi syaratnya harus bersambung ya. Syaratnya harus bersambung. Jangan hari ini dia berkata saya talak 3 kamu. Ya. Setelah itu pikir-pikir, wah jangan 3 deh. Akhirnya besoknya dia bilang kecuali 2. Nah, itu sudah tidak bersambung ya, tidak boleh seperti itu. Itu betul keliru dia sebut talak 3. Tapi kalau dia sudah ucapkan jatuh dihitung talak ya. Jatuh dihitung talak menurut mayoritas ulama. Mungkin akan datang pembahasannya nanti. Baik. Kemudian kata beliau boleh digantung talaknya dengan sifat dan syarat. Boleh digantung dengan sifat dan apa? Dan syarat. Misalnya dengan sifat ya. Contohnya kamu saya talak kamu saya talak nanti di akhir bulan Dzulhijjah misalnya. Atau kamu saya talak nanti di kota begini, dia sebut nama kotanya. Nah, itu boleh ya, itu dengan sifat. Atau dia talak dengan syarat. Ya, misalnya kalau kamu keluar rumah maka kamu talak. Nah, itu syarat namanya. Jelas ya? Nah, itu boleh pensyaratan seperti itu. Baik, tapi di talak ini jangan digampangkan ya, bahasa talak itu sudah terbaca ya dari hukum-hukum. Itu ada konsekuensinya. Ketika diucapkan walaupun dia main-main bisa jatuh talaknya. Bisa jatuh talaknya. Baik, dan harus dipikirkan ya. Nanti akan datang pembahasan kalau seorang sudah menjatuhkan talak pun terhitung pada perempuan talak 2, terus pisah dengan perempuan, pisah dengan istrinya menikah lagi, terus balik lagi, dia masih terhitung talak 2 juga. Jelas ya? Menurut pendapat yang lebih kuat. Karena itu jangan menggampangkan bahasa-bahasa talak. Ya, kadang sebagian orang ya Allahul musta'an. Disebutkan ada orang yang dia ribut dengan istrinya. Dia punya 4 istri. Ribut dengan istri pertama. Marah dia. Kata dia, kamu saya talak. Datang istri keduanya. Kenapa si fulana kamu talak? Kamu juga ikut-ikutan. Kamu juga ikut saya talak. Datang istrinya yang ketiga.
kenapa si fulana dan fulana kamu talak? Kamu juga talak. Datang yang keempat, kamu juga talak. Habis istrinya 4, dia talak. Istri tetangganya jadi disebutkan bahwa istri tetangganya ini dia ikut mendengarkan ribut-ribut di rumah sebelah. Akhirnya dia pun bicara, ya fulan, kenapa kamu talak istrimu semua? Kata dia, kamu juga ikut-ikut. Kata orang ini, kamu juga ikut talak. Kalau suamimu mengizinkan. Maka suaminya bilang, iya saya izinkan. Ya. Tapi ini disebut ya dari bentuk orang-orang yang menggampangkan masalah talak tersebut. Nah itu tidak benar ya, hal-hal yang seperti itu. Baik, kalau kita di Indonesia juga sering ya, kadang kalau ada orang yang marah itu dia talak istrinya, kamu saya talak sebanyak bintang di langit. Nah, ini kan semuanya dari gulu ya, berlebihan. Ya kadang orang-orang tidak punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada lafaz-lafaz yang dia ucapkan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa yaqau talaq wa la yaqau talaq qabla nikah. Jadi talak itu ya tidak terhitung sebelum pernikahan. Sebab orang yang belum menikah belum ada ikatan apa-apa. Ya, karena itu syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda la talaqa ba'da nikah. Tidak ada talak qabla nikah, sebelum nikah. Itu di hadits Miswar bin Makhramah di riwayat Ibnu Majah. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa arba'un la yaqau talaquhunna as-sabi wal majnun wan naim wal makruh. Ada 4 golongan yang talaknya tidak terhitung. Anak kecil, orang gila, orang tidur, dan orang yang terpaksa. Orang yang terpaksa. Jadi kalau ada 2 anak dinikahkan, dua-duanya belum balik, maka si suami itu kalau dia masih kecil, begitu dia mentalak itu belum dihitung. Sebab dia dianggap belum belum balik. Sebab syarat dari talak itu adalah dia balik. Kemudian yang kedua, al-majnun. Orang yang tidak waras, ini juga tidak syah talaknya. Yang ketiga orang yang tidur. Iya. Ini berdasarkan hadits riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam an thalatha. 'Anil naimi hatta yastayqid, wa 'anis sabi hatta yahtalim, wa 'anil majnun hatta ya'qil. Pena diangkat dari 3 orang. Dari orang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia balik, dan dari orang yang tidak waras sampai dia berakal. Kemudian yang keempat, wal mukrah. Orang yang dipaksa. Ya, karena paksa itu tidak ada hukumnya, orang yang dipaksa, tidak syah. Ya, tidak ada niatnya di situ, dia dipaksa. Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan dari umatku ketidaksengajaan, kelupaan, dan apa-apa yang dipaksakan atas mereka. Yaitu hadits Ibnu Abbas diriwayat Ibnu Majah. Baik.